Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak Ali. Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ali. Hari ini Ibu akan melaksanakan praobservasi kegiatan supervisi Ibu. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan supervisi ini bertujuan untuk pengembangan diri Bu Nurul. Ya, baik Pak. Yang saya tanyakan kepada Ibu, di sini adalah kompetensi apa yang Anda ingin kembangkan pada coaching kali ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan coaching dan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah presence yang pertama. Yang kedua adalah mendengarkan dengan baik dari apa yang telah disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga adalah mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach yang nanti saya akan coach. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Anda observasi? Bagian spesifik yang ingin saya observasi adalah saat mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Nah, Bu Nurul, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan diri Ibu yang apa yang Anda inginkan? Saya ingin coach yang nanti saya coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Pak. Oke Bu, demikian Ibu praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melaksanakan proses coaching terhadap coach. Oh ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nima. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi ya ada yang mengganggu pikiran saya Bu. Oh, seperti itu. Apa nih yang mau dibicarakan pada kesempatan kali ini? Gini Bu Nurul, saya kan ini kan baru saja mutasi ke sekolah yang baru ya Bu ya. Di sekolah yang baru saya ini Bu, ada hal yang membuat saya tidak nyaman Bu, terutama dalam hal kebersihan Bu. Jadi lingkungan yang ada di sekolah saya itu terlihat sangat kotor dan itu membuat saya tidak nyaman Bu, seperti itu Bu. Gitu. Jadi permasalahan Anda kali ini adalah mengenai tempat baru sekolah panjenengan yang baru ini ya. Jadi sekolah panjenengan ini kotor, belum punya kesadaran untuk meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolah tersebut. Iya betul Bu. Jadi sebagian besar siswanya itu belum memiliki kesadaran terhadap kebersihan. Jadi sampah itu selalu berserakan dimanapun, bahkan di kelas juga seperti itu Bu. Seperti itu. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan pada pembicaraan kita kali ini? Setelah kita nanti ngobrol-ngobrol Bu, saya berharap ya saya mendapatkan solusi dan penguatan dari jenengan Bu untuk apa nanti yang harus saya lakukan untuk bisa mengurangi gangguan yang ada di pikiran saya Bu, bisa menemukan solusinya Bu. Jadi Anda mengharapkan Anda mendapatkan solusi dari permasalahan yang Anda hadapi saat ini ya. Iya Bu, betul. Kemudian menurut panjenengan, kira-kira jika Anda menemukan solusi itu, keberhasilan yang menurut panjenengan itu bisa dicapai itu yang bagaimana itu? Keberhasilan yang ingin saya capai ya otomatis lingkungan sekolah itu terutama yang di kelas itu bisa bersih, bebas dari sampah-sampah, terutama dari bungkus-bungkus atau plastik jajanan seperti itu Bu. Jadi kan kita belajarnya juga lebih enak, tidak terdengar bunyi lalat yang berterbangan seperti itu Bu. Kalau menurut panjenengan pada saat ini murid-murid Anda ini dalam hal budaya positif ya, itu ada di level berapa Bu? Misalkan dinilai dari level 1 sampai dengan level 10. Menurut saya ya Bu ya, untuk siswa-siswa di sekolah yang baru saya ini masih di level 6 Bu, karena masih sangat jauh dari apa yang saya harapkan. Itu. Ketika panjenengan menyadari bahwa level di sekolah murid Anda di sekolah Anda saat ini adalah di level 6, kira-kira ekspektasi panjenengan itu nanti murid ini akan berada di level berapa Ibu? Saya otomatis berharapnya sih bisa di level 9 lah Bu.
nggak sempurna dulu lah, karena kan masih bertahap ya Bu ya. Jadi saya cukup di level 9 seperti itu Bu. Kira-kira solusi apa yang ingin Anda laksanakan untuk mencapai di level tersebut? Gimana ya Bu ya, mungkin yang bisa saya lakukan ya saya selalu mengingatkan anak-anak tersebut ya Bu ya. Jadi setiap sebelum istirahat itu kan istirahatnya 2 kali, selalu saya ingatkan, selalu saya tekankan kalau setelah kalian itu selesai makan, sampahnya harus dibuang di tempat sampah seperti itu Bu. Tetapi Bu, jika yang saya ingatkan itu hanya murid saya Bu, murid yang lain itu dari kelas-kelas yang lain itu masih juga seenaknya, akhirnya kan lagi-lagi sampahnya itu berserakan di mana-mana Bu, seperti itu. Mungkin itu adalah menjadi sebuah kendala dari solusi yang ingin Anda terapkan ya. Nah, kemudian bagaimana untuk mewujudkan supaya mengurangi kendala-kendala tersebut? Apakah ada orang lain misalkan yang untuk bisa membantu panjenengan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Oh iya, mungkin gini Bu, nanti saya akan berbicara kepada kepala sekolah saya untuk dia merapatkan saya Bu ya, membicarakan secara bersama-sama dengan guru kelas yang lain, sehingga kan nanti guru kelas yang lain itu juga bisa membantu mengingatkan siswa-siswinya untuk bisa lebih sadar terhadap kebersihan lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Luar biasa Ibu Nikmah, panjenengan ini sungguh punya kompetensi di bidang dalam menyelesaikan permasalahan panjenengan ini. Panjenengan sebetulnya sudah punya potensi loh. Iya Bu ya. Tapi ya mungkin karena saya sudah merasa lelah dulu ya Bu ya, jadi nggak terpikirkan seperti itu Bu untuk meminta tolong dengan yang lain. Kalau boleh saya merangkum dari apa yang panjenengan ungkapkan, jadi permasalahan Anda adalah mengenai lingkungan sekolah yang menurut Anda kurang sehat, kurang bersih seperti itu. Kemudian berikutnya panjenengan ingin menyelesaikan solusi tersebut, bagaimana supaya sekolah Anda menjadi lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, dan Anda perlu merangkul teman sejawat ataupun dengan kepala sekolah ataupun warga sekolah di sekitar sekolah Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Seperti itu, okay. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi kali ini, coaching kita kali ini, Bu Nikmah? Alhamdulillah ya Bu ya, setelah saya melakukan obrolan dengan jenengan, saya merasa bahwa saya itu menemukan jalan dari kebuntuan di pikiran saya mengenai cara saya menumbuhkan kesadaran siswa. Kemudian saya itu harus berkolaborasi dengan rekan saya untuk bisa menumbuhkan kesadaran seluruh siswa di kelas di sekolah saya ini Bu. Ya. Berikutnya, bagaimana perasaan panjenengan saat ini setelah melakukan coaching, bincang-bincang atau ngobrol kita kali ini, Bu Nikmah? Alhamdulillah Bu, saya lega Bu, lega senang juga ya Bu ya, karena kan permasalahan yang saya hadapi itu sudah lumayan terurai seperti itu Bu. Iya. Baik, saya akan menunggu cerita Bu Nikmah di waktu yang akan datang ketika panjenengan sudah melakukan solusi-solusi dari apa yang panjenengan rencanakan kali ini. Saya akan menunggu cerita Anda. Semoga pada cerita berikutnya Anda sudah menemukan solusi dan sudah mencapai apa yang Anda inginkan. Amin amin. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatan coaching kali ini sehingga saya sudah lebih plong. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak. Nah, alhamdulillah ya Bu Nurul tadi sudah melaksanakan proses coaching yang dengan lancarnya. Yang saya tanyakan, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi? Iya, dalam proses coaching yang saya laksanakan tadi, menurut saya sudah melaksanakan alur tirta ya Pak. Saya sudah menyampaikan tujuan dari proses coaching tersebut. Kemudian saya juga sudah hadir secara penuh. Saya juga mendengarkan aktif dari apa yang telah diungkapkan oleh coach, dan saya juga tidak memberikan asumsi kepada coach. Saya tidak menjudgment atau melabel, dan juga saya tidak berasosiasi.
dan saya juga telah merangkum apa yang telah saya tangkap menggunakan kata kunci yang telah disampaikan oleh Koci, dan saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu. Ibu tadi sudah melaksanakan alur tirta dengan baik, yaitu sudah ada menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya, dan terakhir tadi menanyakan tentang tanggung jawab kepada Kocinya. Dan pertanyaan berikutnya Ibu, di sini kompetensi apa yang akan Anda kembangkan? Saya ingin mengembangkan dalam proses alur tirta ini adalah saat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Karena pertanyaan-pertanyaan berbobot ini harus sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Koci tersebut ya, sehingga saya harus dapat menggali ide-ide untuk menyelesaikan suatu permasalahan oleh Koci tersebut. Namun demikian, Koci di sini ia mampu menggali solusi dia sendiri tanpa harus saya memberikan asumsi tersebut, tanpa harus saya memberikan solusi juga, seperti itu, Pak. Oke, Bu, semoga nanti ke depan Anda lebih baik, dan terima kasih. Sampai di sini dulu untuk proses pasca observasinya. Assalamualaikum, Bu Nurul. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ali? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, lama kita tidak berjumpa. Pak Ali, nanti kan Pak Ali akan melakukan proses coaching ya, Pak ya. Sebelumnya saya sampaikan, Pak, kalau nanti ketika Pak Ali melaksanakan coaching dengan Koci, saya akan mengamati panjenengan dalam melaksanakan coaching. Nah, jadi sesuai dengan rubrik yang sudah kita sepakati ya Pak ya, nanti kan saya mengamati apakah coaching yang dilaksanakan Pak Ali itu sudah sesuai alur tirta, sudahkah Pak Ali mengajukan pertanyaan berbobot, dan nanti saya juga akan mendengarkan bagaimana respon Koci ketika Anda menyampaikan pertanyaan. Nah, sebelumnya Pak Ali, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan coaching yang akan Anda laksanakan. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu sebagai passion, mendengarkan yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik, tadi kan Anda sudah menyampaikan 3 kompetensi ya Pak ya. Kira-kira kompetensi apa saja yang Anda ingin kembangkan lebih spesifik Pak? Kompetensi yang saya ingin kembangkan secara spesifik itu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Dalam melaksanakan coaching nanti, kira-kira apa yang menjadi indikator keberhasilannya ya Pak ya? Untuk indikator keberhasilannya yaitu Koci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik ya. Saya hanya bisa mendoakan semoga nanti proses pelaksanaan coaching Pak Ali bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak Ali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kelihatannya Bu Nurul sedang tidak baik-baik saja ya? Memang benar Pak, Bapak bisa tahu ya. Ini Pak, terkait dengan saya itu punya sedikit permasalahan di kelas. Kira-kira kalau saya boleh tahu ada masalah apa ya? Ya gini Pak, kalau memang anda ada waktu, saya senang sekali karena saya memang butuh teman atau orang untuk mendengarkan keluhan saya seperti itu Pak. Jadi seperti ini, saya punya permasalahan di kelas itu mengenai murid saya. Saya punya satu anak di kelas saya itu dia belum bisa lancar dalam hal membaca, sedangkan ini kan sudah hampir memasuki penilaian akhir semester 1 ya Pak. Saya takutnya nanti kalau anak tersebut tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan di awal seperti itu Pak. Oh, jadi di kelas Bu Nurul ada anak yang belum mampu membaca. Ya.
Kira-kira Ibu Nurul sudah mencari solusinya? Apa penyebabnya maksudnya? Oh, sudah Pak. Tapi gini ya, saya sudah mencari penyebabnya. Kenapa anak ini itu belum lancar membaca? Karena memang dia itu sangat malas sekali, susah sekali diatur. Dan ketika saya bertanya atau ngobrol dengan orang tuanya, itu memang orang tuanya itu sibuk sekali bekerja, Pak. Jadi Ibu, ternyata sudah Ibu cari tahu, buat Ibu anaknya susah sekali untuk membaca dan ternyata orang tuanya sibuk bekerja dan kurang perhatian lah intinya dari orang tua. Baik Ibu, kalau boleh tahu nih seberapa besar harapan Ibu Nurul terhadap siswa untuk bisa mengikuti pembelajaran yang di kelas Ibu? Saya ingin anak tersebut mampu membaca dengan lancar seperti teman-temannya juga Pak. Sehingga kuncinya kalau di kelas 1 itu kan harus bisa membaca ya Pak, bisa membaca dan menulis. Sehingga pembelajaran yang lain, pemahaman-pemahaman yang itu mudah ketika dia sudah mampu membaca dengan lancar. Kan seperti itu ya Pak. Untuk mencapai harapan Ibu tersebut, dengan penyebab yang sudah Ibu dapatkan tadi, kemudian Bu Nurul, kira-kira langkah apa saja sih yang harus Ibu Nurul lakukan? Kira-kira saya akan melakukan home visit itu loh Pak. Saya akan datang ke rumah anak tersebut untuk berbicara langsung dengan orang tuanya terkait dengan permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Sehingga kami dari pihak sekolah, saya sebagai gurunya dan kemudian sebagai orang tuanya juga sama-sama mengetahui permasalahan ini sehingga kita bisa mengatasi masalah ini bersama-sama seperti itu Pak. Itu ide bagus Bu, menurut saya tuh sudah bagus banget. Ini misal nih, kalau Ibu diposisikan sebagai murid Ibu yang di kelas 1 tadi, kira-kira apa saja sih hal-hal yang membuat siswa tersebut bisa membuat dirinya menjadi fokus lagi untuk bisa membaca seperti itu? Saya ingin menerapkan metode pembelajaran yang tidak monoton Pak. Saya ingin, karena anak ini bagaimana ya, anak ini itu sebetulnya dia juga kalau dalam proses pembelajaran itu asik sendiri seperti itu. Ketika saya mengajari belajar membaca tersebut, anak itu dengan asik dengan permainannya sendiri. Kalau saya lihat anak ini masuk dalam kriteria kinestetik, sehingga saya juga harus mengikuti apa kemauan belajarnya, menggunakan permainan-permainan. Dan ini kalau misalkan saya menggunakan video pembelajaran dan itu memang anak tersebut juga tidak begitu suka seperti itu. Jadi saya lebih ingin menggali potensinya melalui alat peraga, misalkan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan seperti misalkan lingkungan sekolah ini kan terdapat ada beberapa tanaman, ada beberapa apa-apa yang ada di sekitar sekolah ini saya gunakan dalam hal pembelajaran tersebut, sehingga yang saya harapkan nanti anak tersebut aktif, dia mengalami secara langsung, jadi dia lebih dia itu lebih tertarik dengan pembelajaran sehingga dia lambat laun akan senang dengan membaca seperti itu Pak. Baik Ibu, bagus sekali. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut pada siswanya? Segera mungkin Pak, kira-kira ya 1 hari ke depan saya akan datang ke rumah orang tuanya, kemudian berikutnya saya akan melakukan atau menggunakan pembelajaran seperti yang ingin saya rencanakan tadi, yang akan saya lakukan tersebut. Oke. Apa komitmen yang Anda lakukan untuk rencana aksi yang terkait permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Iya. Terkait dengan permasalahan tersebut, selain saya datang ke rumah orang tuanya, kemudian saya juga menggunakan metode-metode yang ingin saya terapkan tadi, saya juga ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat saya ingin berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait solusi yang harus saya
gunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Siapa tahu rekan sejawat saya pernah mengalami hal yang saya alami tersebut, Pak. Kemudian ada lagi, saya juga ingin rekan sejawat saya nanti membantu saya untuk mengingatkan terkait dengan apa yang saya rencanakan tadi. Baik. Seperti itu, Pak. Baik Bu, setelah melakukan perbincangan kali ini, bagaimana perasaan Bu Nurul? Alhamdulillah, setelah saya melakukan perbincangan dengan Bapak, saya sedikit ada Pak, yang mengganjal itu sudah ada referensi ya, ada referensi untuk saya melakukan penyelesaian masalah tersebut. Terima kasih Pak atas waktunya ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu, semangat terus ya Bu. Ya. Saya tunggu ya Bu cerita berikutnya. Oh iya Pak, insya Allah saya akan melakukan dengan baik Pak. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak Ali sudah selesai melakukan coaching dengan coaching yang tadi sudah saya amati, dan sepertinya tadi pelaksanaan coachingnya sudah berjalan lancar. Nah Pak Ali, kira-kira apa yang sudah Pak Ali dapatkan setelah melaksanakan coaching dan Pak Ali bertindak sebagai coach? Di coaching kali ini saya sudah melakukan proses coaching dengan alur cerita, yang mana saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Nah, di sini tadi saya sudah menggali coaching, kemudian coaching sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Ya baik. Tadi berdasarkan amatan saya ya, tadi Pak Ali juga sudah melalui alur tirta. Pak Ali tadi juga sudah mendengarkan secara aktif, sehingga kan Pak Ali tadi mampu mengajukan pertanyaan menggunakan kata kunci seperti yang disampaikan oleh coaching. Nah, sekarang Pak Ali kira-kira dalam pelaksanaan coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa yang masih ingin Pak Ali kembangkan? Lokasi yang saya ingin kembangkan di sini, saya ingin memahami lagi proses tirta sehingga saya mampu melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Ya, siap Pak Ali. Semoga nanti pelaksanaan coaching berikutnya dengan rekan sejawat Anda bisa lebih baik lagi. Begitu juga dengan murid, sehingga kan nanti kualitas pendidikan di sekolah jenengan bisa semakin meningkat. Tetap semangat ya Pak Ali ya. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Nima. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Nurul bagaimana? Alhamdulillah baik. Kita di sini bincang-bincang yang santai supaya tidak canggung ya Bu. Ya. Jadi gini, pada kesempatan kali ini kita nanti akan melakukan proses coaching ya. Di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer. Nanti panjenengan yang jadi coach, dan kemudian saya mengamati proses coaching panjenengan dengan coaching. Ya, siap Bu. Sebelumnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan dalam proses coaching nanti Ibu? Dalam proses coaching nanti ya Bu ya, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama itu present, bisa hadir secara penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi panjenengan sudah mengetahui ya, sudah memahami tentang kompetensi apa yang ada dalam proses coaching tersebut. Berikutnya adalah kompetensi mana yang spesifik yang ingin Anda kembangkan di antara ketiga dari kompetensi yang Anda sebutkan tadi? Yang ingin lebih saya kembangkan yaitu kompetensi dalam mendengarkan aktif. Karena kan kalau saya bisa mendengarkan secara aktif, nanti saya bisa menemukan kata kunci untuk akhirnya saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Iya, luar biasa. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan proses coaching panjenengan ini nanti apa Bu? Menurut saya kalau coaching saya itu berhasil, nanti itu si coachingnya bisa menemukan solusi dari idenya sendiri Bu. Seperti itu. Hebat sekali Bu. Oke. Ya, untuk
pengamatan pra-observasi kali ini kita cukupkan sekian dulu ya Bu. Ya, siap. Semoga dalam proses coaching yang panjenengan jalankan nanti semoga lancar. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Sukses Ibu Nikmah Amin. ya. Siap. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Bu Nikmah. Bagaimana kabarnya Pak Ali hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi sedikit kurang baik karena ada sesuatu hal Bu yang ingin saya omongin kepada Bu Nikmah. Kira-kira Bu Nikmah ada waktu nggak ya? Ada Pak Ali. Saya siap mendengarkan kegaduhannya Pak Ali. Iya Bu, ini Bu, saya tuh ada permasalahan di dalam pembelajaran di kelas saya. Nah, di pembelajaran di kelas saya itu mengenai di kelas 4. Di kelas 4 tuh kan ada materi matematika tuh menerapkan perkalian dan pembagian. Nah, setelah saya melakukan ulangan harian, ternyata dari keseluruhan siswa yang ada di kelas 4, 70% tidak mencapai KKM. Oh, ternyata kegalauannya Pak Ali itu ya. Jadi siswa Pak Ali itu pada pembelajaran matematika, perkalian dan pembagiannya itu saat ulangan, nah itu penilaian sumateri itu masih banyak yang belum tuntas. Masih banyak yang siswa nilainya di bawah KKM, itu hampir 70%-nya. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Ali dapatkan setelah kita melakukan perbincangan siang ini, Pak? Nah, setelah saya melakukan perbincangan sama Bu Nikmah, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Semoga saya bisa sedikit membantu ya Pak ya. Jika pembelajaran itu yang maksimal ya Pak, yaitu dari skala 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang sudah Pak Ali lakukan selama ini tuh masuk pada skala berapa ya Pak ya? Untuk skala yang sudah saya lakukan tuh di sekitar 6. Masih di 6. Nah, kira-kira skala berapa yang ingin Pak Ali capai untuk bisa memaksimalkan pembelajaran? Untuk skala yang ingin saya harapkan, yang minta capai ya sekitar 8-9 lah nanti, agar anak itu bisa mencapai tuntasan pembelajaran. Jadi Pak Ali kan ingin anak-anak itu bisa mencapai ketuntasan dalam belajarnya ya. Kira-kira apa yang akan Pak Ali bisa lakukan terhadap pembelajaran matematika di kelas Anda Pak? Karena berhubung saat ini dalam pelajaran matematika di kelas saya tuh baru hanya menggunakan buku paket saja Bu. Oh iya. Paket sama LKS. Kemudian saya tuh menerangkan anak-anak itu hanya melalui papan tulis Bu. Karena dengan melalui papan tulis itu adalah cara yang paling simpel yang saya lakukan, dan menurut saya itu adalah cara yang mudah dipahami oleh anak. Nah, mungkin untuk langkah yang saya lakukan ke depan, mungkin saya harus memberikan seperti game pada HP, karena kan pada di era digitalisasi ini kan anak-anak di rumah tuh sering bermain HP. Kemudian mereka tuh kayak tuh saya lihat tuh suka kayak gambar-gambar gitu. Mungkin saya nanti akan melakukan pembuatan game yang berbasis perkalian pembagian dalam pelajaran matematika. Kemudian nanti saya juga akan menyiapkan video pembelajaran tentang perkalian. Luar biasa idenya Pak Ali ya. Jadi Pak Ali itu memiliki ide untuk menciptakan pembelajaran matematika berbasis digital melalui game maupun video ya Pak ya. Nah, kira-kira adakah hambatan Pak Ali dalam melaksanakan pembelajaran berbasis digital melalui game tadi Pak Ali? Mungkin untuk hambatannya, karena di sekolah saya itu untuk penggunaan HP itu masih dilarang. Jadi mungkin itu yang belum bisa saya lakukan untuk belajar di kelas saya. Ya, karena kan HP masih tidak diperbolehkan ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang tadi berbasis digital tadi, langkah apa selanjutnya, strategi apa yang bisa Pak Ali lakukan? Mungkin untuk langkah yang saya lakukan ke depan, mungkin saya akan minta izin kepada bapak kepala sekolah untuk penggunaan HP ketika pelajaran matematika di pembelajaran kelas saya. Sip Pak. Jadi kan memang Pak Ali perlu kolaborasi ya Pak ya dengan kepala sekolah agar nanti pembelajaran digitalisasi tadi bisa berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya
Pak Ali itu kira-kira membutuhkan bantuan siapakah yang bisa membantu Pak Ali? Mungkin untuk bantuan mungkin saya membutuhkan rekan sejawat. Kebetulan tuh di sekolah saya tuh ada guru honorer yang belum mempunyai jam penuh lah dalam pembelajaran. Ini situ saya akan meminta bantuan dia untuk mengkoordinasi HP, karena mungkin dalam penggunaan HP nanti kan tidak setiap waktu, mungkin bisa digunakan ketika pelajaran saya saja, dan mungkin di pelajaran yang lain tidak boleh digunakan, agar HP itu bisa dikumpulkan di tempat sejawat saya tadi. Ya, bagus Pak Ali. Jadi intinya kita perlu kolaborasi ya Pak ya dalam mewujudkan pembelajaran yang diharapkan tadi. Kira-kira Pak Ali akan memulai pembelajaran yang berbasis digital tadi itu kapan ya Pak ya? Untuk mulai pembelajaran mungkin mulai besok Bu, karena besok jadwalnya saya itu adalah matematika. Jadi mulai besok saya akan melakukan game pembelajaran tadi yang berupa game, dan saya akan menyiapkan video pembelajaran yang tentang perkalian. Luar biasa Pak Ali. Jadi bergerak cepat ya Pak, gercep istilahnya. Dari apa yang sudah kita sampaikan ini ya Pak Ali, yang sudah kita obrolkan, saya sudah menangkap permasalahan Pak Ali tadi, adanya pembelajaran matematika yang sebagian besar itu masih di bawah KKM. Pak Ali tadi memiliki ide cemerlang, yaitu melakukan pembelajaran berbasis digital melalui game maupun video yang nantinya akan di-share lewat HP, kemudian dioperasikan oleh siswa. Nah, Pak Ali tadi untuk bisa melakukan itu semua juga berkolaborasi dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat Pak Ali seperti itu. Saya hanya bisa mendoakan semoga pembelajaran Pak Ali ini nanti bisa berjalan dengan baik, kualitas pembelajarannya juga bisa meningkat. Setelah kita melakukan obrolan ini, bagaimana perasaan Pak Ali? Alhamdulillah sedikit udah lega, udah banyak lega. Saya sudah menemukan solusinya untuk pelajaran saya ke depan, dan saya akan tetap semangat melakukan pembelajaran tersebut. Alhamdulillah, saya juga senang Pak. Meskipun sedikit saya bisa membantu Pak Ali dalam tadi menguatkan ide-idenya Pak Ali. Saya tunggu cerita berikutnya ya Pak ya. Semoga nanti pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi seperti apa yang disampaikan Pak Ali. Demikian Pak Ali obrolan siang ini. Sampai jumpa kembali Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nikma. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana perasaannya setelah Anda melakukan coaching dengan coach Anda tadi? Alhamdulillah senang Bu, karena sudah berjalan lumayan baik menurut saya Bu. Ya, alhamdulillah ya. Kira-kira apa ya yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketersatan yang Anda inginkan tadi? Alhamdulillah ya Bu ya, pelaksanaan coaching tadi menurut saya itu sudah mencapai indikator ya, karena coaching saya tadi kan sudah berhasil menemukan solusi dari idenya sendiri ya Bu ya. Jadi saya hanya membantu menggali ide-idenya itu melalui alur tirta Bu. Jadi saya tadi sudah menanyakan tujuannya, kemudian saya tadi juga sudah mengidentifikasi, kemudian membantu coach itu untuk menemukan rencananya apa, dan menanyakan tentang komitmen atau tanggung jawabnya. Di sini tadi saya juga berusaha tidak menyampaikan opini saya, tidak menjustifikasi coach saya. Jadi saya berusaha dia sendiri yang menemukan semua solusi dari permasalahan dia seperti itu. Ya. Kalau menurut saya, dari pengamatan saya, Panjenengan saat menjadi coach tadi juga demikian Bu. Panjenengan sudah menggunakan alur tirta dalam melaksanakan coaching tadi ya. Nah, Panjenengan sudah menyampaikan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh seorang coach tadi. Kemudian Anda juga sudah menggali ide-ide dari coach tadi, seperti contohnya saat coach tadi menciptakan pembelajaran matematika yang berbasis digital, kemudian Anda juga menanyakan kendala-kendalanya, kemudian Panjenengan juga sudah menanyakan tanggung jawab ataupun komitmen dari rencana aksi yang akan dilakukan coach tersebut. Semoga kedepannya
panjenengan bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian kompetensi yang ingin Anda kembangkan lagi setelah melakukan coaching pada kesempatan kali ini itu apa, Bu? Untuk coaching berikutnya ya Bu ya. Iya. Saya ingin lebih mengembangkan bagaimana mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu. Iya, bagus sekali. Jadi kan kalau saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, nanti potensi yang ada pada diri coach akan bisa lebih tergali sehingga dia bisa menemukan ide-ide yang lebih baik lagi dalam menemukan solusi permasalahannya seperti itu. Luar biasa Ibu. Nah, untuk pengamatan saya kali ini ya kita cukupkan sekian dulu. Kita akan berusaha dan belajar lagi mengenai proses coaching ya supaya bisa meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Amin. Semangat Ibu, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nurul.